Damai beserta kalian semua dan kiranya terang dan kekudusan datang kepada kalian bersama damai. Dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan. Bila manakah seorang menyebutnya dengan sembarangan? Hanya ketika orang mengutukinya, tidak, juga ketika orang menyebutnya tanpa membuat dirinya pantas akan Allah. Dapatkah seorang anak mengatakan, aku mengasihi dan menghormati bapakku, jika dia melakukan justru sama sekali kebalikan dari apa yang bapaknya inginkan darinya? Orang tidak mengasihi bapaknya dengan mengatakan, Bapa, Bapa. Orang tidak mengasihi Allah, dengan mengatakan, Allah, Allah. Di Israel di mana, seperti aku jelaskan kepada kalian 2 hari yang lalu, ada sangat banyak berhala dalam rahasia hati orang, ada juga pujian munafik kepada Allah, di mana perbuatan-perbuatan si pemuji tidak selaras dengannya. Ada juga kecenderungan di Israel, mereka mendapati sangat banyak dosa dalam hal-hal lahiriah dan tak hendak mendapatinya di mana dosa sesungguhnya berada, yakni dalam hal-hal batiniah. Di Israel ada juga kesombongan bodoh, suatu kebiasaan anti-manusiawi dan anti-rohani. Nama Allah kita yang diucapkan oleh bibir-bibir kafir dianggap sebagai sumpah dan orang-orang non-Yahudi dilarang untuk mendekati Allah yang benar, sebab itu dianggap sakrilegi. Itulah situasinya sejauh ini, tapi sekarang tidak lagi demikian. Allah Israel adalah Allah sama yang menciptakan semua manusia. Mengapakah melarang makhluk merasakan ketertarikan kepada penciptanya? Apakah kalian pikir bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak merasakan sesuatu dalam lubuk hati mereka? Sesuatu yang belum terpuaskan, yang berteriak, galau, mencari. Siapa, apa, Allah yang tak dikenal, dan apakah kalian pikir bahwa jika seorang kafir maju mendekati altar Allah yang tak dikenal, ke altar non-jasmaniah yang adalah jiwa di mana selalu ada kenangan akan penciptanya, jiwa yang berharap dimiliki oleh kemuliaan Allah, seperti kemah suci yang didirikan oleh Musa seturut ketetapan yang diberikan kepadanya, jiwa yang meratap sebab kepemilikan yang demikian tidak terjadi. Apakah kalian pikir bahwa Allah akan menolak persembahan si kafir seperti orang menolak satu profanasi? Dan apakah kalian anggap sebagai dosa, tindakan yang disebabkan oleh kerinduan jujur suatu jiwa yang bangkit oleh panggilan surgawi yang mengatakan, Aku datang, kepada Allah yang berkata kepadanya, Datanglah, sementara kalian anggap kudus, ibadat rusak seorang Israel yang mempersembahkan kepada bait Allah apa yang tersisa dari kesenangannya, dan pergi ke hadirat Allah dan menyebutkan nama yang maha murni, dengan tubuh dan jiwa cemar oleh dosa-dosa busuk yang tak terhitung banyaknya. Tidak, dengan sungguh-sungguh aku katakan kepada kalian bahwa sakrilegi sempurna dilakukan oleh orang Israel itu yang dengan jiwa cemarnya menyebut nama Allah dengan sembarangan. Namanya disebutkan dengan sembarangan, ketika kalian sadar, dan kalian bukan orang-orang bodoh, bahwa kalian menyebutkannya dengan sembarangan oleh sebab keadaan jiwa kalian. Oh, aku melihat wajah murka Allah yang dengan jijik berpaling ke arah lain ketika seorang munafik menyebutnya atau suatu jiwa yang tak bertobat menyebutnya. Dan aku gemetar sekalipun aku tidak pantas mendapatkan murka ilahi. Aku membaca dalam banyak hati kalian pikiran ini, baik, terkecuali anak-anak, tak seorang pun dapat menyebutkan nama Allah, sebab dalam semua orang ada ketidakmurnian dan dosa. Tidak, jangan katakan itu. Nama itu harus diserukan oleh para pendosa. Harus diserukan oleh mereka yang merasa bahwa mereka dicekik oleh setan dan ingin membebaskan diri mereka dari dosa dan dari si penggoda. Dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa si ular mencobai Hawa ketika Allah tidak sedang berjalan-jalan di Firdaus. Andai Allah ada di Firdaus, setan tidak mungkin berada di sana. Andai Hawa berseru kepada Allah, Satan pasti akan lari. Selalu camkan pikiran itu dalam hatimu, dan berserulah kepada Tuhan dengan tulus hati. Nama itu adalah keselamatan. Banyak dari antara kalian yang ingin turun ke dalam sungai untuk dimurnikan. Murnikanlah hatimu, tanpa henti, dengan mengukirkan di atasnya, dengan sarana kasih, kata Allah. Bukan doa-doa munafik, bukan praktek-praktek kebiasaan, tapi katakan nama itu, Allah, dengan hatimu, pikiranmu, perbuatanmu, dengan segenap dirimu. Ulangi itu agar kau tidak sendirian. Ulangi agar ditopang. Ulangi agar diampuni. Pahamilah makna dari perkataan Allah di Sinai, nama Allah disebutkan, sembarangan, ketika saat menyebutkan, Allah, tidak mengindikasikan suatu perubahan untuk menjadi lebih baik. Maka, itu adalah dosa. Tidak menyebutkan, sembarangan ketika, seperti detak jantungmu, setiap menit dari harimu, setiap perbuatan jujur, kebutuhan, pencobaan, kemalangan menghantar ke bibirmu perkataan kasih seorang anak, datanglah, Allahku.
Maka, sungguh, kau tidak berdosa menyebutkan nama Allah yang kudus. Pergilah, damai sertamu.